Point of No Return (IKN). Point of no return alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar. Begitu pesan yang dapat ditangkap dari kunjungan perdana Prabowo Subianto sebagai presiden ke Ibu Kota Negara IKN Nusantara Senin 12 Januari lalu. Bukan sekadar berkunjung, Presiden bahkan menginap semalam untuk menyambut mentari pagi menyinari bumi IKN. Ya, Indonesia sudah berada di tengah jalan dalam proses pembangunan ibu kota baru. Lewat Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Jakarta bukan lagi berstatus ibu kota, pindah ke daerah baru yang bernama Nusantara di Kalimantan Timur. Lewat undang-undang itu pula, untuk pertama kalinya Indonesia punya istana negara yang bangunannya buatan anak bangsa, bukan peninggalan pemerintahan kolonial seperti yang ada di Jakarta. Pembangunan ibu kota baru tentunya memakan biaya yang tak sedikit. Pembangunan tahap 1 2022-2024, proyek IKN sudah menghabiskan 89 triliun rupiah dari kantong APBN. Untuk tahap 2 2025-2029 masih dibutuhkan 48,8 triliun rupiah. Jika ditambah dengan anggaran pembangunan sepanjang 2025 sebesar 8,929 triliun rupiah, APBN sudah menggelontorkan 137,8 triliun rupiah sejak 2022. Melihat anggaran yang super jumbo itu, tentunya tak ada alasan untuk menghentikan proyek itu di tengah jalan. Sudah kepalang tanggung, alias harus maju terus. Jika pembangunannya ditunda, risiko baru akan muncul, yakni terbengkalainya proyek yang akan membuat bangunan dan infrastruktur yang sudah dibangun mengalami penyusutan. Bermalamnya Presiden Prabowo Subianto di IKN pada Senin lalu bisa dimaknai keseriusannya untuk terus melanjutkan proyek mega triliun itu, meski APBN masih kempis. Hingga Desember 2025, kocek negara defisit 695,1 triliun rupiah. Di tengah APBN yang seperti itu, perlu kiranya kita mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam mengelola APBN tahun ini. Apalagi masih ada program unggulan utama, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang biayanya tak sedikit, 335 triliun rupiah sepanjang 2026 atau hampir 1 triliun rupiah per hari. Pendanaan proyek IKN juga berhadapan dengan biaya pemulihan akibat bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri sudah mengestimasi biaya pemulihan pasca bencana di 3 provinsi itu mencapai 59,25 triliun rupiah. Melihat begitu banyaknya kebutuhan yang juga harus dipenuhi pada tahun ini, pemerintah tentu dituntut membuat skala prioritas dalam belanjanya. Jika melihat dampak multiplier effect dari program MBG, tentu program itu harus terus jalan pada tahun ini. Program itu terbukti telah meningkatkan konsumsi masyarakat yang diharapkan mampu mendongkrak produk domestik bruto. Begitu pula dengan pemulihan kawasan pasca bencana di Sumatera. Jutaan warga di sana membutuhkan kecepatan penanganan dari pemerintah agar kehidupan kembali berdenyut. Untuk IKN, agar proyek itu tak menghabiskan banyak uang negara, pemerintah perlu merevisi rencana anggaran yang ada di APBN 2026 sebesar 6,26 triliun rupiah. Pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain agar proyek mercusuar itu tetap terus berjalan tahun ini. Kini sudah saatnya pemerintah perlu mendorong swasta untuk lebih dominan dalam pembangunan IKN. Skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU harus didorong agar beban biaya bisa terbagi. Pemerintah juga harus gencar memancing investor masuk IKN. Tentunya berbagai insentif juga harus disiapkan agar investor tertarik masuk ke IKN. Sekali lagi, proyek IKN sudah di fase point of no return. Sudah 100 triliun rupiah lebih uang yang dikeluarkan. Kini, tinggal kepintaran mencari dana yang jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.